Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Rahmawati Fauziah. Bersama rekan saya Risa Hana Agustin akan menjelaskan materi tentang bereaksi pembatas. Apa itu bereaksi pembatas? Bereaksi pembatas adalah bereaksi atau reaktan yang habis lebih dulu dibandingkan dengan bereaksi yang lain dalam suatu reaksi kimia. Singkatnya, bereaksi pembatas merupakan reaktan yang habis bereaksi dan tidak bersisa di akhir reaksi. Mengapa hal ini dapat terjadi? Plus 2Y menjadi XY2. Karena reaksi di atas memperlihatkan bahwa menurut koefisien reaksi, suatu mol zat X membutuhkan 2 mol zat Y. Gambar di atas menunjukkan bahwa 3 molekul zat X direaksikan dengan 4 molekul zat Y. Mengapa reaksi berlangsung? Banyaknya molekul zat X yang bereaksi hanya 2 molekul dan 1 molekul tersisa. Sementara itu, 4 molekul zat Y habis bereaksi, maka zat Y ini disebut bereaksi pembatas. Perbandingan koefisien reaksi. Penggambarannya adalah 1 roti plus 2 kue plus 2 jeruk menjadi 1 kardus snack. Hingga perbandingan roti, kue, dan jeruk adalah 1:2:1. Massa zat yang tersisa. Jika terdapat 10 roti, 20 kue, dan 10 jeruk, maka dapat diperoleh 10 kardus snack. Bagaimana jika terdapat 11 roti, 16 kue, dan 10 jeruk? Berapa kardus snack dapat diperoleh? 11 roti plus 16 kue plus 10 jeruk sama dengan berapa? 8 roti plus 8 dikali 2 kue plus 8 jeruk sama dengan 8 kardus. Hingga tersisa 3 roti plus 0 kue plus 10 jeruk. Maka dapat dikatakan kue sebagai bereaksi pembatas. Perbandingan koefisien reaksi. Reaksi pembakaran 2C8H18 plus 25O2 menjadi 16CO2 plus 18H2O. Pada reaksi yang telah disebutkan di atas, maka dihasilkan 2 mol dibanding 25 mol dibanding 16 mol, kemudian 18 mol. Jika direaksikan 2 mol C8H18 dengan 30 mol O2, maka dihasilkan 2C8H18 menghasilkan 2 mol, 25O2 menghasilkan 25 mol, 16CO2 menghasilkan 16 mol, kemudian 18H2O menjadi 18 mol, plus sisa 5 mol O2. Jika direaksikan 5 mol C8H18 dengan 25 mol O2, maka C8H18 menghasilkan 2 mol, plus 25O2 25 mol, 16CO2 menghasilkan 16 mol, plus 18H2O 18 mol, plus sisa 3 mol C8H18. Bereaksi pembatas. A kecil A besar plus B kecil B besar menjadi C kecil C besar. A, B, C kecil adalah koefisien, A, B besar bereaksi atau reaktan, C sama dengan hasil atau produk. Jika A dan B keduanya diketahui salah satu baik massa, mol jumlah partikel atau molekulnya, maka salah satu sebagai bereaksi pembatas. Bereaksi pembatas dapat dicari dengan mengubah yang diketahui menjadi mol, kemudian membaginya dengan koefisien masing-masing. Langkah-langkah menentukan bereaksi pembatas. 1. Setarakan reaksi. 2. Semua bereaksi diubah menjadi mol. Yang ketiga, bagilah masing-masing mol zat dengan masing-masing koefisiennya. 4. Nilai hasil bagi terkecil disebut bereaksi pembatas. Soal 6,4 gram etana dibakar dengan 16 gram gas oksigen. Menurut reaksi berikut, CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Senyawa manakah yang merupakan bereaksi pembatas? Diketahui ARC 12, ARO 16, dan H sama dengan 1. Karena reaksi di atas belum setara, maka harus disetarakan terlebih dahulu menjadi CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Untuk mendapatkan mol reaktan, maka massa reaktan yaitu 6,4 gram CH4 dan 16 gram O2 dibagi dengan massa molekul relatif atau MR. Massa molekul relatif CH4 adalah MrCH4 sama dengan 12 plus 4 kali 1 menghasilkan 16. Jumlah mol CH4 adalah 0,4. Massa molekul relatif O2 adalah 32, kemudian jumlah mol O2 adalah 0,5. Karena sudah diperoleh mol CH4 0,4, mol O2 0,5 dengan koefisien CH4 sama dengan 2 dan koefisien O2 adalah 2, sehingga dapat kita peroleh CH4 sama dengan mol CH4 per koefisien CH4 sama dengan 0,4/1 menghasilkan 0,4. Kemudian O2, mol O2 dibagi koefisien O2 menjadi 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,25. Sesuai rumus di atas, CH4 lebih besar daripada O2, maka O2 adalah bereaksi pembatas. Contoh soal 2. Perhatikan persamaan reaksi berikut. N2 plus H2 menjadi NH3. Jika 1 mol N2 direaksi dengan 2 mol H2, ARN 16, H sama dengan 1, tentukan
Yang pertama, reaksi pembatas, kemudian tentukan massa zat yang tersisa. Setarakan terlebih dahulu sehingga N2 plus 3H2 menjadi NH3. A. Reaksi pembatas. Mol sama dengan N per koefisien sehingga didapat N2 sama dengan 1 mol, H2 sama dengan 0,67 mol. Dari perhitungan kita ketahui bahwa N2 lebih besar daripada H2 sehingga H2 adalah reaksi pembatasnya. Massa zat yang tersisa N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. N2 plus 3H2 mula-mula 1 mol dan 2 mol yang bereaksi 1/3 dikali 2 mol sama dengan 0,67 mol dan 2 mol. Setelah reaksi 1 min 0,67 sama dengan 0,33 mol dan 0 mol. Reaksi yang bersisa adalah N2 sebanyak 0,33 mol. Massa N2 dapat dihitung dengan cara berikut. Massa N2 sisa sama dengan mol sisa dikali Mr. Sisa N2 adalah 0,33 dikali 14, sama dengan massa N2 sisa adalah 4,62. Contoh soal nomor 3, direaksikan 25 mili NaCl sebanyak 2 molar dengan 25 mili H2SO4 sebanyak 2 molar. Tentukan A. Setarakan bersama reaksi, B. Berapa gram zat yang tersisa, C. Berapa gram garam yang terbentuk. Yang pertama yaitu setarakan bersama reaksi. NaCl dan H2SO4 itu sebagai apa? Sebagai reaktan yang menghasilkan suatu produk berupa garam yaitu Na2SO4 dan berupa asam yaitu HCl. Lalu kita setarakan bersama reaksi. Kiri sama dengan yang kanan. Na itu yang kiri 2 dan yang kanan 2. Cl itu yang kiri 2 dan yang kanan 2 dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui berapa gram zat yang tersisa dan berapa gram garam yang terbentuk, mula-mula kita harus mengetahui zat mula-mula, yaitu 25 mili NaCl dikali 2 molar, sehingga menghasilkan 50 milimol atau 0,05 mol, sedangkan H2SO4 menghasilkan 0,05 mol. Lalu kita tentukan zat yang bereaksi. Lihat tulisan biru. Mencari reaksi pembatas, yaitu mol NaCl per koefisien mendapatkan 0,025 dan mol H2SO4 per koefisien mendapatkan 0,05. Karena NaCl itu lebih kecil dari H2SO4, maka apa? Maka NaCl menjadi bereaksi pembatas. Lalu di NaCl itu menjadi bereaksi pembatas punya 0,05, lalu H2SO4 kita mencari setengah kali 0,05, 0,025 dan seterusnya. Nah, untuk mencari zat sisa yaitu zat mula-mula dikurangi zat yang bereaksi. 0,05 dikurangi 0,05 sama dengan 0. H2SO4 0,05 dikurangi 0,025 sebanyak 0,025. Na2SO4 0,025 dan HCl 0,05. Lalu kita peroleh massa zat sisa. Zat sisa itu dari apa? Dari reaktan. Reaktannya tadi yang NaCl kan 0, sehingga tidak ada zat sisa. H2SO4 berarti massa zat sisanya mol dari H2SO4 dikali molekul relatif dari H2SO4. Untuk mencari molekul relatif, lihat tulisan yang merah. Massa zat sisa yaitu 0,025 dikali molekul relatif 0,025 kali 98, 2,45 gram. Lalu Na2SO4 itu adalah garam. Maka garam yang terbentuk adalah tadi mol zat sisanya kan 0,025 dikali molekul relatif. Molekul relatifnya yaitu 142. 0,025 dikali 142 yaitu 3,55 gram. Kerjakan contoh soal berikut ini. Ada 2 soal. Soal pertama dan soal kedua. Ini caranya sama seperti yang saya jelaskan tadi.